Slide ini memberikan informasi mengenai fungsi pengendalian internal. Fungsi pengendalian internal ini sangat berperan penting di dalam menjaga keandalan sistem aset operasional perusahaan. Jenis fungsi pengendalian internal yang pertama itu jenisnya yaitu pengendalian detektif yang berfungsi untuk menemukan kesalahan atau masalah yang terjadi. Sistem ini tidak mencegah masalah muncul, namun dapat mendeteksi dan juga melaporkan sehingga diperlukan tindakan perbaikan segera dan dapat secara cepat dapat diambil. Kegiatan pada pengendalian ini yang pertama menduplikasi pengecekan kalkulasi, di mana melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan dan memastikan tidak ada kesalahan pada saat perhitungan akuntansi ataupun sistem keuangan di dalam perusahaan. Selanjutnya, kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan pengendalian detektif ini adalah merupakan audit internal, mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu pengendalian korektif, di mana pengendalian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan yang dihasilkan, memulihkan keadaan dari dampak masalah tersebut. Biasanya terjadi setelah masalah ditemukan melalui pengendalian detektif. Kegiatan pengendalian ini yaitu menyimpan salinan backup file. Jadi, penyimpanan salinan backup file berfungsi jika terjadi adanya kesalahan terjadi terhadap kerusakan sistem, backup dapat digunakan untuk pemulihan data yang hilang ataupun rusak. Yang ketiga, pengendalian preventif. Pengendalian preventif dirancang untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut timbul. Fokusnya untuk menghindari kesalahan atau ketimbulan permasalahan dari awal melalui kontrol dan prosedur yang tepat. Kegiatan pada pengendalian preventif yang mencegah sebelum masalah tersebut timbul yaitu merekrut personel berkualifikasi. Kita memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai yang perusahaan inginkan, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dari sumber daya manusianya. Selanjutnya, pemisahan tugas dan pengendalian akses fisik atas aset dan informasi. Membedakan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah adanya penyelewengan ataupun kecurangan. Slide sebelumnya, kategori dari pengendalian internal, ada pengendalian umum dan juga ada pengendalian terkait dengan aplikasi. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi ini bekerja secara komplementer untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dan operasi bisnis berjalan dengan efektif dan aman. Pengendalian umum berfokus pada memastikan bahwa lingkungan pengendalian di dalam organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian ini biasanya mencakup dalam proses, kebijakan, serta prosedur yang diterapkan secara menyeluruh di dalam sebuah organisasi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan infrastruktur. Tujuan dari pengendalian umum menjaga keamanan fisik digital aset perusahaan, memastikan bahwa seluruh infrastruktur teknologi informasi bekerja dengan sesuai standar, mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta proses pengembangan sistem. Adapun contoh dari pengendalian umum yang pertama berkaitan dengan keamanan fisik digital, penggunaan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi, ataupun sistem autentikasi untuk melindungi jaringan dan data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan yang terakhir ada pengembangan berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak, di mana di proses pengembangan aplikasi kita harus memastikan bahwa program yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan juga menjaga perangkat lunak dan sistem tersebut dengan baik, atau yang kita sebut sebagai maintenance.
Selanjutnya, yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini lebih spesifik dan berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan ataupun kecurangan yang terjadi pada proses transaksi di dalam program atau aplikasi tertentu. Tujuan dari pengendalian aplikasi ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah valid, menjaga kelengkapan, ketepatan terkait dengan otorisasi transaksi, dapat mendeteksi kesalahan secara cepat dan memperbaikinya terkait dengan kesalahan dari sistem secara cepat dan secara cepat dan tepat waktu. Contoh pengendalian aplikasi, ada validasi input, ketepatan dan kelengkapan pemrosesan, ada otorisasi transaksi, dan pencatatan audit. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan resiko dan memastikan efisiensi operasional, tetapi juga dapat membantu menyelesaikan konflik yang muncul yang berkaitan dengan kreativitas dan juga pengendalian di dalam organisasi. Dengan menggunakan sistem pengendalian yang tepat, perusahaan akan memberikan kebebasan kreatif kepada pegawai sambil menjaga kerangka yang jelas untuk menghindari adanya resiko.